Sunyi, misterius, dan mencekam adalah kesan yang akan Anda dapatkan ketika melihat bangunan ini. Dibangun pada tahun 1945, bangunan ini dulunya merupakan sebuah rumah sakit. Sebuah cerita tragis terjadi pada saat bangunan ini masih beroperasi. Sebuah pembantaian massal terjadi ketika salah satu pasien membantai seorang suster. Tidak hanya itu, 15 orang lainnya pun menjadi korban kebrutalan sang pasien. Sejak itu, satu persatu kejadian aneh pun terjadi. Hingga akhirnya, bangunan ini pun ditutup. Kini, banyak warga sekitar yang melihat penampakan roh halus di sekitar bangunan ini. Sering lihat penampakan sebagai itu tuh hantu Belanda atau Perancis. Kalau kerja kadang shiftnya shift siang ya, kalau kerja dengan shift malam, waktu pas jaga malam juga, ya sering aja lah ada suara-suara penampakan, semacam ada nenek-nenek yang bekas dulunya, konon katanya bekas dulunya bekas suster gitu. Bukan saja penampakan roh halus, namun warga juga sering diganggu dengan suara-suara aneh yang berasal dari dalam gedung. Bruk, suka ada dengar. Padahal saya lihat kesana kemari nggak ada siapa-siapa, cuma ada suara bruk gitu. Kadang ada yang lempar batu, kadang ada yang menangis, kadang suara-suara yang mengerikan lah gitu, kadang yang suara menjerit gitu Pak. Oke, sekarang kita sudah di dalam dan kita pengen lihat apa saja persiapannya sudah sampai mana. Properti alat-alat apa saja yang sudah siap. Kalau di sini kita lihat ada lampu sama ada beberapa lampu infrared nanti untuk CCTV kalau night vision ya. Ini kita masuk ke ruangan yang di-skat pertama. Masih ya gitu deh. Oke, ini masih kosong mungkin belum disiapin, tapi kabel-kabelnya udah ada. Oke, ini udah disiapin. Ini CCTV salah satunya ya, udah disiapin di atas. Udah ada infrarednya. Ini persiapan juga di sini. Kita bisa lihat. Dari Ini kira-kira masih berapa lama lagi mas? Masih berapa lama lagi? Sebentar lagi nanti ini lagi ngerapi-rapiin dulu. Oh, lagi rapi-rapi. Iya. Ini apa nih? Bisa gini nakut-nakutin. Oh, ini kalau saya lihat rambutnya mirip Miley Cyrus ya sebenarnya. Oke, siap. Selamat bekerja mas. Iya siap. Ini ada CCTV itu mas ya? Ini handicam pak. Handicam. Oh, oke, ini handicam. night shot. Night shot. Pakai infrared nantinya ya? Iya. Pakai infrared bisa. Nah, ini ada tempat pemasungan sebenarnya. Saya masih belum tahu buat apa, tapi yang jelas ini akan menjadi salah satu tantangan dari para peserta nantinya. Tingkat kesulitannya akan diuji, salah satunya mungkin di ruangan ini. Oh, kenapa? Apa Jo? Hah? Oh, ada suara. Ini emang dari sini ya? Iya. Kalau orang mungkin masyarakat sekitar atau ada orang datang ke sini buat minta sesuatu atau apa di hari-hari tertentu mereka masuk ke sini dan membuat sesajen. Oke, sebentar lagi hari udah mau gelap, persiapan juga udah mau selesai. Mudah-mudahan cepat selesai dan tepat waktu semuanya. Kita juga mulai siap-siap sepertinya. Peserta masih diumpetin, mereka belum tahu apa yang akan kita sajikan di sini. Dan inilah keempat peserta Siapa Takut episode kali ini. Patrick,
Agus, Indah, Ken. Sebelum masuk tantangan pertama, peserta harus mengambil balok dari dalam wadah kaca berisi kecoa. Peserta kemudian harus menyusun balok secara vertikal selama 20 detik. Peserta dengan balok terpendek akan menjadi peserta pertama dalam tantangan selanjutnya. Tentunya, tidak ada peserta yang ingin mendapat giliran pertama. Sudah siap, Patrick? Iya, insya Allah. Iya, Kita hitung dari sekarang. 3, 2, 1. Cari, cepat. Cari. Iya, ada ulat-ulatnya. Cepat, cepat. Cepat. Ke atas, bukan ke samping. Bukan ke samping. Ini apa? Ini apa? Ayo, cepat. Cepat. Ini apa digigitin? 3, 2, 1. Stop. Iya, keinjak nggak boleh. Secara mental dan keterampilan kalian untuk menyusun balok-balok ini. Maka Yang masuk ke dalam gedung untuk terakhir, yang keempat, Agus. terakhir. Agus keempat ya, Agus ya. Terakhir. Oke, yang ketiga menurut catatan yang tadi Hah? itu Indah. Senang dapat ketiga. Nggak mau pertama. Oh ya udah. Nah berarti yang antara dua ini yang dapat pertama ya. Sulit aja di mana sulit. Iya. Jangan mending ladies first. Oke, ladies first. Oke. Emansipasi. Bukan. Tidak bisa. Enggak. Ladies first. Jahat banget. Jahat banget. Dan catatan yang gue milikin ternyata sesuai dengan omongannya. Jadi Beatrice pertama. Tunggu. Kok lu seneng? Gue pertama. Kenapa lo seneng? Ungkapin kenapa lo seneng lo dapet. Gue ikutan tadi kalau Pemirsa, ini sekedar informasi ya. Beatrix ini bisa melihat. Enggak bisa. Melihat apa, Jo? Hah? Melihat apa, Jo? Serius bisa ngeliat ya Beatrix ya? Kepo. Kepo, Jo. Hah? Gimana? Pernah ada pengalaman apa gitu nggak? Yang bentuknya kayak apa gitu? Boleh diceritain, Beatrix? Enggak, Mas. Nggak apa-apa, cerita aja. Enggak sih, enggak gitu deh. Pokoknya banyak deh. Tapi bisa ngelihat makhluk-makhluk tersebut ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sih. Kalau di sini bisa ngeliat nggak ada aura-auranya nggak? Aduh, banyak sih di sini, Mas. Banyak sih Oh di ya? sini. Wujudnya gimana? Macem-macem. Yang misalnya? Itu di situ. Di mana? Jangan nunjuk dong. Jangan nunjuk. Ayo diceritain, boleh? Iya, banyak. Di mana? Di sono. Banyak amat. Iya, emang banyak. Ayo ceritain dulu di mana? Di mana? Iya. Nggak apa-apa. Enggak berani. Nggak berani. Ya udah kalau gitu. Yang lain selain Beatrix, silakan ditutup matanya dan bisa beristirahat terlebih dahulu. Sementara, boleh ikut Citra. Ya udah pemirsa, kalau pengen lihat aksinya Beatrix sesaat lagi, kita hanya bisa. Oke, tolong jangan bercanda ya, karena Iya, dia dada bisa. Jadi serius. Coba dada. dia dada. Seorang suster sedang dipasung di salah satu ruangan. Tugas peserta adalah mencari alat yang tepat untuk membuka pasungan suster ngesot. Alat yang harus mereka cari adalah kunci 12. Akan tetapi, sang pasien gila dan juga hantu lainnya tentunya tidak akan tinggal diam. Patrick, wanita berusia 18 tahun ini, terlihat yakin dengan keberanian yang ia punya. Mampukah ia menyelesaikan tantangan pertama kali ini? Gue kemana ini nih ya? Ya, Bang, gelap banget, Bang. Lu ngapain duduk? Lu ngapain duduk? Ih, bonekanya asal-asal. Bang, lu jangan ngagetin, Bang. Buset, gelap banget lagi. Gelap banget, banyak isinya, ya Allah. Itu apa? Astaga. Aduh, gila. Gue ngeri. Jangan. Aduh, gila. Gue bukan takut sama lu, takut di belakang elunya. Nggak berani, sumpah itu serem banget. Nggak berani. Ada anak kecil. Mami. Ih, diseret-seret. Ini kotak ya? Ntar gue kagetin.
Bang, kunci pas yang mana bang? Lu nangis? Woi, lu set bener-bener nih. Bener-bener nih. Udah gue kagak ngerti kunci pas yang mana. Diem lu, gue lemparin beneran nih sih. Kunci pas di mana? Aku nggak kelihatan tahu. Ini apaan sih? Nggak kelihatan. Iya sabar ya. Iya sabar ya. Gue. Diem. Bang, kunci pas yang mana bang? Ini bukannya. Bang, kunci pas yang mana? Mukanya melas banget dah lu. Mukanya melas banget. Jangan. Awas kagak bang. Iya. Ini bisa kebuka? Yes. Sini gue bukain. Orang kuncinya di mari. Kuncinya di mari. Lu diem lu, jangan gua anuin lu. Jangan anuin. Udah gua beresin. Bang. Gua gigit lu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Diem. Ini gimana sih caranya ya? Gua jatuh. Bener. Muka lu begitu. Gua main-main gua. Dah, hore. Yuk, pulang, ikut gua. Ikut gua ke joglo. Ke joglo. Ayo sayang. Gue bisa. Dengan keberaniannya, Patrick berhasil menyelesaikan tantangan pertama dengan perolehan waktu 10 menit 20 detik.